misalnya ingin tulang kuat, konsumsilah makanan ini. Ini apa coba? Nah, kita akan bahas satu persatu dengan Dokter Ida ya. Dokter Ida, kita bahas mulai mana nih? Ini makanan yang mungkin yang paling sering kita temukan sekarang ini adalah keju ya mungkin ya. Bisa dicampur dengan roti, malah sekarang dicampur dengan ayam goreng pun bisa ya. Pisang dan sebagainya ya. Jadi keju ini apakah manfaatnya memang betul untuk manfaat untuk tulang? Iya. Jadi gini, kalau kita bicara tulang, artinya kita membutuhkan banyak sekali vitamin dan mineral supaya tulang kita menjadi kuat ya. Vitaminnya apa sih? Vitaminnya vitamin D. Itu penting sekali untuk tulang. Yang kedua, mineralnya apa? Kalsium, fosfor, magnesium, mangan. Ya, itu sejoli itu. Jadi 4 sejoli itu mereka harus gabung bersama supaya kesehatan tulang kita menjadi meningkat. Dan kita harus tahu bahwa sumber kalsium itu tidak semata-mata hanya dari produk susu dan kawan-kawannya, tapi dia juga bisa didapat dari produk ikan maupun sayur-sayuran. Nah, bagaimana dengan keju? Keju ini adalah dairy product. Jadi dia berasal dari susu. Dan kita tahu susu itu adalah salah satu sumber kalsium yang sangat bagus untuk tubuh kita. Kenapa dia bagus? Karena bisa langsung diserap oleh tubuh, jadi dia bisa langsung digunakan oleh tubuh kita. Karena di dalam kalsium susu ini ataupun dairy produknya, dia kaya akan protein. Jadi protein itu akan mempercepat penyerapannya. Oke, kalau misalnya keju, biasanya kan emang kalau misalnya susu juga ditemukan di mana-mana nih sekarang nih dok. Misalnya minuman-minuman dipakein susu. Betul. Terus itu kalau dibandingkan dengan keju, yang mana yang lebih bermanfaat untuk tulang dok? Sebetulnya dua-duanya sama. Karena intinya kan bahan dasarnya adalah keju ini kan bahan dasarnya adalah dari susu ya. Susu yang difermentasi sedemikian rupa dan mulai ditambahkan sedikit rasa. Kasih garam supaya dia menjadi lebih ada taste-nya, ada rasanya ya. Makanya kita sebut keju ini rasanya asin. Tapi kalau dibedah dari kandungan kalsiumnya, maka dia sama aja karena asalnya berasal dari si susu tadi. Nah, Ya. ngomong-ngomong soal susu nih ya, susu bisa juga dari Kedelai. kedelai. Betul. Nah, gimana dengan kedelai nih? Gimana perbandingannya? Kedelai juga kaya akan kalsium. Tapi kalsium dari kedelai ini kan sumber nabati. Ya. Sedangkan susu ini adalah sumbernya hewani. Nah, sumber dari hewani ini penyerapannya jauh lebih tinggi di dalam tubuh kita dibanding kalsium yang sumbernya dari nabati. Ya, kenapa? Karena jenis kalsiumnya yang diproduksi dari jenis yang hewan ini lebih siap serap dibanding dari yang jenis nabati. Ya. Oke, berarti jumlahnya juga nggak perlu terlalu banyak ya dok ya dibandingkan dengan yang itu. Ya, kebutuhan kalsium tergantung loh ya berdasarkan umur. Iya. Nah, kalau biasanya umurnya sudah di atas 40 ya, 40-50 tahun kita butuh kira-kira 1000 mg per hari. Satu gelas susu biasa menyediakan kira-kira 400 sampai 500 mg per hari. Oke dok, ini kalau misalnya sarden nih dok, sarden itu baik gak dok untuk tulang? Ya. Sarden ini bagus sekali. Tahu nggak bagusnya kenapa untuk tulang? Dok? Kalau kita makan sarden, apalagi sarden yang model gini ya, enak ya. Ada tulangnya nih. Iya, betul sekali. Dan biasanya kita udah rapuh sekali ya, kita kalau makan bersama dengan tulang-tulangnya. Dan tulang ikan itu sendiri pun kaya akan kalsium. Jadi kita mendapatkan dua manfaat. Yang pertama dapat dari si dagingnya ikan, yang kedua dapat dari tulangnya ikan. Jadi sebenarnya kucing itu lebih sehat dari kita ya. Iya, makan tulang terus. Makan tulang, ikan. ya. Iya. Tapi kalau makan tulang terus nanti ikannya nggak kemakan ininya. Nah, sekarang kita masuk ke ngomong-ngomong soal kucing tadi, ada lagi nih, ikan. Wah, apa hubungannya kucing sama ikan ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi ini ada dua jenis ikan, ada si kembung dan ada ikan teri. Di antara keduanya yang paling tinggi kalsiumnya adalah ini, ikan teri. Nah, ini Ya. sama nih, ada tulang-tulang halusnya. Betul. Wah, enak banget dimakan tuh. Betul sekali. Jadi sebenarnya teri ini kan lebih murah dibandingkan si ikan yang gede ini ya. Dan ini banyak sekali produk Indonesia. Jadi alangkah baiknya kalau buat makanan bayi, ini kan baru punya bayi nih, punya baby bala-bala. Kalau dia sudah mulai makan biasa, tambahkanlah ikan teri dalam buburnya mereka. Karena dia kaya akan kalsium dan kaya akan protein. Oke, Bunda yang nonton di rumah, dengar ya barusan. Oke dok, tapi mungkin masyarakat lebih suka kalau misalnya terinya itu sudah diasinkan dok, jadi ikan asin. Itu gimana dok? Masih bagus gak dok? Aduh, enak banget tuh. Pakai nasi anget ya, pakai teri aja. Wah, yang udah diasinkan tuh, aduh. Enak sekali ya. Cuman dapat tambahan aksesoris lainnya yaitu garam. Dan kita tahu garam itu memang tidak boleh jumlahnya banyak. Jadi kalau saya lebih suka menganjurkan menggunakan teri basah.
Kalau Oke. teri asin, ya yang kecil-kecil itu ya, yang orang suka pakai istilah teri Medan itu kan Iya. enak sekali ya. Iya. Nah biasanya jangan menjadi satu lauk utama. Tapi Iya. kalau ini bisa menjadi lauk utama, Anda bisa olah dalam bentuk pepesan. Oke. Ya dipepes itu aduh enak sekali. Iya, pepes itu Oke. alternatif yang menurut saya sehat Ya, ya. Nggak usah sehat. digoreng, sehat ya. Oke. Oke, kita masih akan ngebahas lagi nih soal makanan-makanan apa aja sih yang Ya. lain yang bisa membuat tulang kita lebih sehat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat. Nah, ingin tulang kuat. Nah, ini mulai dengan konsumsi makanan-makanan ini. Tadi kita udah bahas tadi mengenai tadi ada kacang, kedelai, ada ikan. Sekarang Ya. kita membahas mengenai sayuran Yang hijau. hijau-hijau ini, Dok. Ya. Ini kenapa, Dok, bisa membuat tulang kita jadi kuat, Dok? Iya. Padahal ininya loyo loh padahal. Iya, ya. Dok. Nggak ada Pasti tulang-tulang ya. tulangnya bisa, nggak ada tulangnya ya. Gini, jadi yang namanya sumber kalsium bukan hanya ada di produk hewani. Produk nabati juga ada ya, salah satunya ya kacang-kacangan ini, Iya. kemudian sayur-sayuran hijau. Jadi sayur-sayuran hijau itu makin hijau daunnya itu kaya sekali akan Oh. kalsium. Cuman harus diingat bahwa kalsium yang ada di produk nabati penyerapannya akan kalah dibanding yang ada di hewani. Oke, Ya. berarti untuk mensiasatinya, Dok, itu berarti harus konsumsinya lebih banyak lagi ya, Dok? Bukan lebih banyak tapi bervariasi. Jadi Oke. sebaiknya jangan cuma makan sayuran saja, tapi sayur juga dengan lauk-lauknya. Jadi ada Oke. teman-temannya sehingga kalsium yang ada di sini kalau kemampuan dia serap cuma 20 sampai 30%, maka akan mendapat tambahan dari produk lainnya. Contoh, pagi sarapan. Saya sarapannya misalnya pakai nasi, kemudian saya pakai brokoli direbus aja atau pakai wortel ya. Brokoli ini adalah salah satu sumber kalsium yang sangat bagus. Dalam satu bonggol Ya. brokoli seperti ini mengandung 400 mg kalsium. Jadi cukup bagus gitu ya. Cuman yang mampu diserap oleh tubuh paling sekitar 20 atau 30%-nya. Artinya tidak akan mencukupi kebutuhan kita harian. Nah biasanya kalau sarapan kita habis makan nasi dengan itu kita selalu ikutin dengan minumlah segelas susu Iya. ya. Kalau enggak nanti ada snacknya misalnya bawa roti buat snacking nanti tapi dikasih snacking keju ya seperti itu Mas Atau ketan hitam. Enggak, tadi itu segmen sebelumnya ya. Ketan hitam lagi. Oke. Nanti sekarang kalau kita makan tadi, udah makan sayur, makan brokoli. Ini kan sebenarnya kan kebutuhan harian kita seberapa banyak tuh? Ya, kebutuhan harian itu biasanya 500 mili sampai 1.500 mili kalsium per hari. Ya, miligram ya, bukan mililiter. Jadi dalam satu gelas susu, sekarang kan banyak sekali ya produk-produk susu di luar, mereka suka mengatakan bahwa dalam satu gelas mengandung 500 miligram kalsium. Artinya kalau satu hari kita butuh 1.000, kita cukup konsumsi susu 2 gelas dalam satu hari. Oke, ya. tapi harus hati-hati juga ya, Dok, ya. Misalnya yang ada lactose Ya. intolerance mungkin nggak bisa sebanyak itu Iya, ya, Dok. jadi kalau misalnya laktos intoleran, sebetulnya ada siasatnya ya. Pada waktu kita mencari susu, kita lihat dong nutrition fact-nya atau kandungan zat gizi. Cari yang kadar laktosanya rendah atau di bawah 12 gram biasanya itu Oke. cukup aman bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Oke. Ya. Nah ini soal susu juga, ada sekarang yang baru juga orang bilang susu almond. Nah ini Ya. almondnya nih sekarang nih. Nah Ya. gimana kalau almond nih? Ya, almond juga bagus sekali. Kacang-kacangan, kedelai maupun almond kaya sekali akan kalsium. Iya. Tapi kembali lagi bahwa ini semua adalah produk nabati, Oh, ya. iya. Jadi Iya. pasti absorpsinya akan kalah dibanding dengan produk hewan. Oke, selain itu yogurt nih, Dok. Ya. Yogurt juga kan sering sekali sekarang makanan kekinian ya, suka Ya. ada frozen yogurt Ya, juga. ya, Itu ya. gimana, Dok, manfaatnya? Yogurt juga bagus sekali sebagai salah satu sumber kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Yang harus diperhatikan hati-hati dengan mereka yang laktos intolerance karena asalnya kan dibuatnya dari fresh milk, dari Iya. susu ya. Jadi kalau dia nggak tahan dengan laktosa, hati-hati konsumsi si yogurt. Nah yang harus diingat lagi bahwa pada saat kita memakan makanan sumber kalsium, itu sering sekali dia terjadi interference, jadi kompetitif. Nah, kompetitifnya yang sering menghambat absorpsi dari kalsium adalah serat yang terlalu tinggi atau berlebihan, ya. Jadi kalau makan serat yang terlalu banyak, kemudian kita habis itu saya mau minum susu. Nah, harus dipikirkan juga susu ini juga nggak bisa diserap secara sempurna, secara penuh semuanya, karena dia sifatnya akan kompetitif dengan serat. Oke. Nah jadi kalau minum susu nggak boleh makan sayur juga. Nah, jadi gini, caranya susu ini mungkin bisa diminumnya nanti buat snacking.
Iya. Jadi misalnya pagi sarapan, Anda misalnya makan nasi aja, nanti kira-kira 2 jam kemudian Anda silahkan minum susu. Oke, Ya, tapi itu kalau salah misalnya satu. yogurt seperti ini kan dok, ini udah ada aromanya rasa stroberi gitu, itu masih aman nggak sih dok, baik nggak untuk tulang kita? Ya bagus. Jadi ini kan biasanya kalau yang asli mereka bikin dari buah-buahan asli yang di blend kemudian dicampur. Iya. Makanya warnanya nggak putih kan, Iya, warnanya agak agak pink-pink agak gitu. pink-pink seperti ini juga kan ini Ya, ini yogurt nih ya. ya. Ini buah asli nih, memang Ya. potongan buahnya kelihatan, Ya, bukan iya. aromanya aja dokter Sheila, tadi Iya. katanya aromanya Nah kan. kalau yang ini nih, Kalau ini aromanya aja nih. Iya. ya. Jadi pentingnya buah aslinya ya. Ya, jadi kalau ada pun tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau seratnya berlebihan. Kalau buah ini paling cuma 2-3 potong Iya. ya nggak masalah. Oh iya iya Oke. oke. Jadi ternyata kalau mau namanya kita hidup sehat tuh dimulai dari kebiasaan sehari-hari kayak gini ya. Betul, Nah kita betul tahu sekali. bahwa namanya tulang kuat itu didapatkan bukan cuma dengan olahraga tapi juga asupan gizinya. Iya. Ibaratnya Iya. kalau kita bangun rumah, nih blok-bloknya, batu batanya nih harus betul dan harus Iya. kuat. Iya. Nih makan sini bisa menjadi alternatif. Dan lihat nih beraneka macam. Jadi bisa makan ikan, Iya. bisa makan sayur, bisa minum susu, banyak hal dan itu harusnya nggak bosen. Makan harus Iya. beraneka ragam. Jadi nggak benar tuh kalau diet cuma diet makan ini aja terus ya, itu nggak betul Iya, ya. Karena betul. tujuannya bukan sekedar kurus tapi untuk hidup lebih sehat. Nah, Oke, tidak terasa ya sudah hampir habis nih waktu kita dan jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. dan kalau Anda terlambat menyaksikan, Anda bisa lihat resumenya di viva.co.id dan Anda bisa download juga ya. Apa tuh namanya? TV One TV One Connect. Connect. Ya, saya Betul Vita Damai. Saya Dr. Sheila Salsabila. Indonesia, ayo hidup sehat. sehat.